Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di pertambangan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra dengan NIM 2420120200207. Semester 1 A4. Perkenalkan, nama saya Andika Praperswara dengan NIM 242010200220 kelas 1 A4. Perkenalkan, nama saya Uwaisi Amir dengan NIM 2420102000208 kelas semester 1 kelas A4. Perkenalkan, nama saya Salinur Golda dengan NIM 242010200198 dari semester 1 kelas A4. Perkenalkan, nama saya Putri Anggita Riani Pratiwi dengan NIM 2420102002009 semester 1 manajemen A4. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasida dengan NIM 242010200204 manajemen semester 1 A4. Oke, selanjutnya ini ada sedikit cuplikan berita. Lihat. Yang menjadi tantangan utama sebetulnya. Pak Resvani. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi sekarang tantangan geopolitik pun dan geoekonomi itu menjadi suatu tantangan yang tidak bisa dihindari oleh semua negara ya. Potensial economic crash dan sebagainya, penurunan demand pada saat terjadinya krisis, tensi perang dan sebagainya, itu membuat fluktuasi dari harga sangat volatile dan itu akan sangat sulit kita untuk membuat perencanaan dan realisasi seperti itu ya. Nah, jadi pada saat realisasi geopolitik terjadi volatile harga kayak batu bara misalnya dengan harga yang semakin turun, maka kalori-kalori rendah dengan jarak hauling yang masih sama, biaya produksi masih sama, maka akan sangat berpotensi untuk kesulitan dari sisi pelaku usaha. Boleh jadi sisi bisnisnya bisa tutup itu gitu kan, dan itu akan berdampak pada pengangguran dan sebagainya. Lalu juga persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi saat ini, kalau dari sisi secara umum itu regulasi, birokrasi, masalah hukum gitu ya, itu masih belum selesai dan banyak harus kita improve gitu ya, untuk bisa membuat industri ini berjalan secara sustain. Lalu tadi ya masalah energi, pada saat kita bicara hilirisasi, maka ketersediaan energi itu menjadi kunci. Dan sekarang di area-area remote di mana khususnya bagi smelter-smelter yang berdiri, yang terintegrasi dengan tambang yang berada di luar Jawa, itu masih sangat sulit untuk mendapatkan energi. Dia harus menambah capex lagi, membangun pembangkit listriknya sendiri. Dan ini peran PLN sekaligus peluang buat PLN. Ya, captive power itu di Indonesia itu mencapai 20%. Nah, dengan pertumbuhan ke depan hilirisasi lagi, maka kebutuhan energi makin besar. Nah, lalu yang berikutnya mengenai aspek-aspek lingkungan dan keselamatan, karena memang kita perlu juga mengedukasi pelaku-pelaku tambang untuk melaksanakan sisi perawatan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungannya dengan baik dan menjaga aspek ketiganya. Karena tidak semua pelaku-pelaku tambang ini pelaku tambang besar ya, yang sudah sangat handal dengan good mining practices. Nah, inilah perannya asosiasi seperti Perhapi, ini harus betul-betul diperhatikan oleh para stakeholder, khususnya pemerintah, untuk dari sisi menjadi partner pemerintah membuat kebijakan-kebijakan karena profesionalnya ada di Perhapi ini gitu ya, dan juga untuk menjadi perpanjangan pemerintah untuk mengedukasi para stakeholder dan pelaku usaha. Lalu ada yang penting lagi sebenarnya mengenai pertambangan tanpa izin ya. Nah, peti ini menjadi satu hambatan di lapangan. Bagaimana ceritanya, satu izin usaha sudah dikeluarkan tapi di dalamnya ada penambang liar, dan ini penegakan hukum harus betul-betul dilakukan. Syukur alhamdulillah baru saja dibentuk Dirjen
Gakum, Ditjen Gakum ya di Kementerian SDM, dan ini juga di Perhapi kami telah menyuarakannya udah lebih dari 5 tahun untuk adanya Ditjen Gakum ini, dan sekarang didengar cukup bagus. Nah, ada hal yang penting mengenai tantangan yang khusus dihadapi oleh industri batu bara. Yang pertama, saat ini ada devisa hasil ekspor yang ditahan dengan peraturan existing PP 36 2023, 30% ditahan ya selama 3 bulan, dan ini sedang dibahas juga untuk 50% ditahan selama 12 bulan, itu satu. Lalu existing royalty dan pajak juga lagi sedang dibahas. Ini royalty sudah diberlakukan mengikuti harga indeks ya. Nah, itu belum tentu harga di lapangan itu yang terjadi persis seperti itu. Lalu menurunnya kalori batu bara tadi, dan itu begitu sekarang kalori-kalori tinggi sudah semakin menipis, ya, masuk ke kalori rendah. Nah, ini juga kita perlu perhatikan dari sisi biaya produksi dan sebagainya. Artinya challenge-nya cukup banyak sebetulnya ya. Hilirisasi lagi. Hilirisasi batu bara ini menjadi tantangan yang dalam waktu dekat, karena syarat dari perpanjangan PKP 2B dan UP itu salah satunya adalah hilirisasi. Dan itu masih menjadi hal diskusi yang sangat berat untuk bisa diwujudkannya hilirisasi, kecuali tadi ada saat kita bicara CCS, CCUS itu bisa lah untuk ini. Tapi kalau hilirisasi ini agak masih harus kita pertimbangkan. Hati-hati juga dalam kita membuat satu kebijakan, jangan sampai nanti mengunci diri kita sendiri, mengunci industri kita, sehingga kontribusi dari industri untuk negara ini bisa jadi terbatas gitu, tidak maksimal. Terakhir PBB ya, ini penting juga. Pajak bumi dan bangunan ini aturan baru juga nih. Jadi ada pengenaan pajak bumi dan bangunan atas luasan konsesi batu bara seperti itu. Dan ini hati-hati akan sangat mempengaruhi beban-beban dari usaha batu bara di tengah volatilitas dari harga batu bara yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang pelaku usaha bersama pemerintah dan tentunya organisasi, asosiasi, profesi yang independen seperti Perhapi ini untuk bisa kita rumuskan semua jalan keluar yang terbaik buat negara bersama. ini. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi karena ketika di breakdown ini cukup dalam, kita cukup banyak permasalahan yang dihadapi ke depannya. Apalagi tadi di era hilirisasi yang akan terus digalakan. Nah, tapi mungkin sedikit merespon ya tadi dari tantangan-tantangan yang dialami dari industri batu bara sendiri, dan mungkin kaitannya juga ya kepada industri alat berat juga akan seperti apa begitu, apalagi juga ada polisi-polisi yang memang semakin digalakkan oleh pemerintah seperti tadi green mining practices begitu ya, seperti apa pertambangan ini bisa mengikuti prinsip-prinsip sustainability dan lain sebagainya begitu. Nah, ini seperti apa bisa sebetulnya tadi ya overall dari tantangan yang dihadapi kepada industri alat berat ke depannya akan seperti apa, dan untuk green mining sendiri juga seperti apa saat ini sudah mulai digalakkan dari industri alat berat. Saya mulai dari yang belakang dulu ya, yang terkait green mining gitu. Jadi mulai 2019 kalau nggak salah kita sudah mulai melakukan trial biosolar gitu kan ya. Jadi kalau dari sisi alat berat sendiri sekarang sudah mulai accepted sampai ke dengar-dengar sudah mulai B50 yang sudah mau mencoba. B40 yang kemarin di Kalimantan sudah mulai di-announce bahwa mereka sudah sukses menggunakan B40 dan ini mau di-stretch lagi sampai ke B50. Dan kami dari sisi tenaga ahli alat berat secara prinsip memang penggunaan biosolar ini bagus untuk memperpanjang umur komponen, tetapi memang harus perlu extra treatment pasti ya kan. Di sisi yang lain dari sisi uji teknis semua sudah dilakukan. Sebenarnya ini ada dari sisi seperti dua pisau mata uang gitu ya. Ketika kita tidak bisa memaintain dengan bagus, maka tentu akan jadi sebuah impact negatif buat kita. Terutama adalah efek dari biosolar. Tetapi dari sisi long life komponen sendiri dan juga operasional alat itu sendiri dari sisi CAPEX itu bagus. Jadi menurut kami di Pertapi penggunaan biosolar ini sudah sangat pas dengan kondisi, dengan catatan gitu ya. Dengan catatan adalah maintenance-nya harus bagus supaya hasil yang didapatkan justru memberikan nilai positif. Tetap yang kedua adalah tantangan berikutnya adalah dengan naiknya demand batu bara ini, kalau dari sisi alat berat itu adalah bagian dari maintenance-nya. Jadi kalau kami sekarang lagi sorotin itu memang kecenderungan untuk kebutuhan mekanik-mekanik yang handal terkait maintenance alat berat ini sangat suffer. Jadi industri alat berat ini memang banyak nih, banyak alat yang masuk, alat yang diproduksi, tapi tidak align dengan kemampuan orangnya
gitu ya. Oke, Gitu. Jadi SDM-nya berarti. SDM-nya, jadi kompetensi SDM-nya memang masih banyak di otomotif karena dulu banyak kan otomotif gitu ya. Oleh karenanya Pertapi sudah menginisiasi juga untuk pembentukan Sekolah Mekanik Nusantara. Yang ini difokuskan untuk pembentukan anak-anak atau siswa-siswa dari SMK untuk menjadi teknisi-teknisi handal di alat berat. Apalagi sekarang variannya udah banyak banget. Tidak cuma satu brand, sudah multi brand gitu ya. Di sisi yang lain juga perusahaan-perusahaan saya melihat perusahaan-perusahaan anggota Pertapi juga teman-teman juga development-nya juga. Tetapi karena ya itu tadi demand-nya increase-nya tinggi sekali sehingga kebutuhan untuk mekaniknya agak kejar-kejaran nih. Jadi cenderung mereka open vakansi sehingga akhirnya ya pindah-pindah aja. Tapi sebenarnya masih cari orang terus. Seperti itu. Sehingga menurut kami juga di sisi yang selain yang disampaikan Pak Reswani dari sisi kebijakan, dari sisi produksi, dari sisi penyiapan SDM ini juga penting. Oke. Dan ini ada sedikit deskripsi yang akan dibacakan oleh saudari kita. Memanasnya geopolitik hingga perlambatan ekonomi global, termasuk Cina, disebut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Reswani, sebagai tantangan industri batubara RI sepanjang tahun 2024. Reswani menyebutkan berbagai ketidakpastian membuat harga komoditas seperti batubara bergerak volatil sehingga berimbas pada target produksi batubara. Selain itu, permasalahan regulasi dan kepastian aturan hingga aspek pengelolaan tambang dengan sistem good mining practice dan praktik environmental, social and governance (ESG) masih menjadi tantangan bisnis batubara RI. Oke, nah untuk selanjutnya kalian semua kan sudah membaca beritanya. Nah, tolong berikan pendapat kalian satu persatu akan permasalahan yang ada di batubara itu. Nah, pendapat menurut Iva, permasalahannya itu apa dalam batubara itu? Keterbatasan pasokan alat berat, pengusaha mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh alat-alat berat yang diperlukan untuk mendukung operasi penambangan. Hal ini menyebabkan proses produksi batubara menjadi terhambat yang pada gilirannya mempengaruhi kapasitas produksi dan keuntungan. Oh, berarti menurut Iva permasalahan pada batubara ini kurangnya alat berat. Keterbatasan pasokan alat berat. Keterbatasan pasokan alat berat. Oke. Untuk Sali. Nah, untuk aku itu kalau industri batubara ini kan permasalahannya kan yang aku lihat itu dari regulasi dan kepastian aturannya. Nah, industri batubara di Indonesia menghadapi berbagai masalah terkait regulasi dan kepastian hukum. Nah, meskipun ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur pertambangan, menegakkan hukum masih lemah, menyebabkan banyak izin tidak diawasi dengan baik dan praktik ilegal marak terjadi. Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan, termasuk volatilitas harga komoditas akibat faktor eksternal. Nah, kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya inspektur berpengalaman memperburuk situasi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Aku mau nambahin juga. Selain itu, industri alat berat juga membutuhkan peningkatan kompetensi SDM yang mumpuni untuk memastikan pemeliharaan alat berat. Kan gak semua orang bisa mengemudikan alat berat kan. Jadi itu kayak butuh Butuh kayak ya. Jadi permasalahannya yang sudah ditemukan ada dua. Yang pertama itu tentang kekurangan alat berat, terus kesalahan hukum ya? Ya, regulasi dan kepastian aturannya. Kepastian aturannya pada batubara ini. Gimana? Menurutmu Di, gimana sih? Untuk apa? Untuk permasalahannya. kalau nggak solusi. Nanti ada solusinya. Masalah
Untuk tandangan industri alat berat itu pemanfaatan biodiesel B40. Bahan bakar biodiesel B40 memerlukan pola perawatan yang lebih spesifik untuk alat berat yang menjadi tantangan teknis bagi industri. Oh, berarti penggunaan biodiesel itu ya. Iya. Benar. Terus Mir, ayo. Untuk permasalahan untuk permasalahannya yaitu Dipikir dulu Mir. Ayo. Yang menurutmu aja. Menurutmu yang sudah kamu baca, mungkin kamu ada yang sepakat dengan pendapat teman-teman, boleh diutarakan itu. oh kalau itu kan sudah Atau ada kalau ya, atau udah- mungkin udah kayak menurut pendapatmu tuh kayak Sama kayak aku, Sally, apa Iva, jadi gak pada jadul-jadul nanti berarti pinter nih ngomong nanti. Ayo. berarti permasalahannya ini kan sudah Sudah di- ada. sudah ada ya. Sudah. Jadi saya tinggal menyetujui. Ya, setuju bukan? Setuju. Ya, wes setuju. Lanjut. Ya. Langsung aja. Nah, jadi permasalahannya ada 4 ya. Yang pertama tentang kurangnya alat berat pada industri batubara. Yang kedua, Ada regulasi dan kepastian aturan. regulasi dan kepastian aturannya belum pasti. Terus itu kekurangan SDM. SDM-nya tidak mumpuni untuk menggunakan alat berat itu. Iya. Yang nomor 4 penggunaan biodiesel. penguatan biodiesel itu. Dari 4 masalah ini mungkin ada yang bisa ngasih solusi. Untuk masalah yang pertama tentang kurangnya alat berat, mungkin ada yang Perusahaan pertambangan perlu mengevaluasi situasi mereka secara spesifik dan memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. berarti tolong jelaskan lebih. Kayak kan itu kekurangan alat berat Ya. Jadi kayak terjelek lokasinya terus lihat sing kurangku apa. Berarti kita apa? Ya. Jadi Mengevaluasi. dari lapangan tuh ini tuh kurangnya apa? Misalnya kayak ya gampangannya gitu. Berarti melihat situasi lapangan kurangnya apa? Kurangnya apa itu yang disediakan oleh Itu. ya harus yang harus dilaporkan kepada yang Tugas. atas itu. Oke. Yang permasalahan yang nomor 2 itu kan tentang ingin menambahkan solusi terkait Masalah pertama. alat berat yang pasti. siap kedua, ayo kedua. Nah, yaitu yang pertama mengembangkan standar teknis dan panduan untuk perawatan alat berat yang menggunakan biodiesel. Lah, yang dimaksud yaitu peralatan ini harus dijaga, kan itu kan punyanya perusahaan. Jadi kan kita harus harus menjaganya sendiri meskipun itu bukan punya kita. Tuh, untuk menjaga itu gimana? Ya Mungkin kan kan kayak Ya. ada pengecekan kayak mesin-mesin secara berkala gitu. Kayak perbaikan gitulah. Ya, Kan pasti kan. kayak ada tiap bulannya tuh pasti ada pengecekan enggak sih? Yang harus dilakukan produsen agar karyawan bisa menjaga itu gimana? Hasilnya itu ya juga harus kerja sama antara produsen sama karyawan sih. Itu Ada kan SOP kerja. Katanya SOP kerja itu. mungkin ya Oke. kayak semisal karyawan tuh nyampain ke produsennya kayak bagian mana yang mungkin udah rusak, jadi produsennya tuh bisa tahu yang mana yang diperbaiki. Siap gitu. Jadi solusi pertama ya eval dulu ya. Eval lapangan dilihat kondisi. Terus kalau sudah ada alatnya itu harus dirawat. Tuh, dibuatkan SOP pekerjaan. Nah, yang pertanyaan yang nomor 2 itu, ayo. Nah, yang nomor 2, Permasalahan nomor dua. Nah, yang nomor 2 itu kan, nah kalau menurut aku tuh solusinya itu ya itu, cuman intinya itu cuman pemerintah dan pelaku industri perlu memperkuat regulasi yang jelas, konsisten dan pro investasi. Mungkin ada tanggapan? Ya
Ulang. Solusinya itu pemerintah dan pelaku industri perlu memperkuat regulasi yang jelas, konsisten dan pro investasi. Investasi itu apa? Maksudnya Gini. ya, Sabar. Aduh, nggak dulu. aku dulu deh. Dilanjut dulu. Mungkin. Yang anu kan, Ayo. aku kan tadi yang kekurangan SDM. Nah itu tuh solusinya kayak harus ada pelatihan berkala. Terus pelatihannya itu kan kayak yang ngefokusin pada pemahaman tentang berbagai jenis, Teknisi alat berat. bukan berbagai jenis alat berat. Kan kayak semua orang bisa kayak ngendarain alat berat gitu Mengadakan kan. program pelatihan berkala dan sertifikasi bagi teknisi alat Ada berat. kayak pelatihan berkala, terus juga pelatihan keselamatan. Jadi kayak harus ngerti sama alat-alat yang harus dipakai kalau lagi Oh, ngeoperasiin alat berat. Itu kan ada SOP keamanannya kan, kayak topi, terus rompi, sepatu. Itu tuh harus tetap lengkap pakai APD, alat pelindung diri. Sama mau menambahkan untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. oh berarti Seperti sekolah-sekolah kejurusan. solusi dari permasalahan kurangnya SDM yang mumpuni akan alat berat itu perusahaan harus punya apa? Menyediakan pelatihan Menyediakan pelatihan secara berkala. berkala. Terus juga harus menyediakan APD buat Menyediakan kayak alat pelindung diri buat siap ya termasuk manajemen risiko kenuan ya. Terus dan tambahan lagi harus bergabung apa bermitra dengan sekolah-sekolah gitu. Ya. Oke. kerja sama dengan institusi pendidikan. Iya institusi Ya, itu. Iya itu. Sekolah Iya. perguruan tinggi. Oke. Terus permasalahan nomor 4 tadi apa? Yang Dika. Yang pembangkit biodiesel. Biodiesel. Nah, Untuk solusinya mengembangkan standar teknis dan panduan untuk perawatan alat berat yang menggunakan biodiesel, atau dengan berkolaborasi dengan produsen alat berat untuk merancang mesin yang kompatibel dengan bahan bakar B40. berarti solusinya itu kita produsen harus kayak berarti Mengembangkan standar teknis mengembangkan dan standar panduan teknis. kayak rumah Bekerja merawat sama. gitu loh. Iya, buat Bekerja sama merawat dengan mesin. perusahaan alat mesin. Cek berkurang ngono biodiesel ngono. Apa gimana? Ya kayak perawatan alat berat yang menggunakan biodiesel. Sing berkolaborasi itu dengan produsen alat berat untuk merancang mesin yang kompatibel dengan bahan bakar B40. Kan ini nggak biodiesel B40 kan. Oh, cek ngerawat iku ngono. Ambek ngacangno iku mesin sing masuk ambek biodiesel B40. Oke. Setuju. Terus mau regulasi hukum itu gimana? Bukan yang Pro investasi. yang pro Nah, investasi. Pro investasi itu kayak kegiatan mengelola uang untuk kayak apa ya? Sabar. Kayak kegiatan kayak dokumen yang menjelaskan rencana bisnis yang strategis gitu loh di pasar atau proyeksi itu kayak biar jelas gitu loh. Berarti kayak perencanaan. Iya. Iya itu kan permasalahan tentang hukum kan. Iya, kan dia Penjelasan kan butuh hukum ini. kepastiannya kan. Nah, Oh. itu. Solusinya Berarti itu kita tadi harus apa? ngasih- Ulang. Solusinya. Solusinya itu pemerintah dan pelaku industri perlu memperkuat regulasi yang jelas, konsisten dan pro investasi. Yang kayak dalam kurung pro investasi itu kayak perencanaan Iya. untuk selanjutnya gitu. Oh, oke. Saya boleh menambahkan permasalahan? Silakan. Oh. Kalau menurut saya ada permasalahannya yaitu industri batubara ini merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan. Mungkin teman-teman ini ada apa solusi? Ayo. Kalau menurutku pribadi ya itu kayaknya belum ada solusinya deh.
Soalnya itu kan tiap misal ya kayak di satu pertambangan itu udah habis batu baranya atau apa itu pasti pindah ke yang lain. Kayak gak ada belum ada perbaruan kayak yang misalnya di pertambangan yang A ini udah habis. Itu tuh belum ada sistem pembaruannya gitu loh. Jadi tetap harus pindah ini. Tapi kan ini bahas tentang polusi terlebih dahulu ya. Polusi. Nah, untuk polusi, mengatasi polusi yang dilakukan oleh perusahaan kan merusak lingkungan polusi. Iya. Ya, itu apa? Oh, mungkin kayak misal itu kan kebanyakan kalau pertambangan gitu kan kadang kayak yang di area-area hutan terus kayak banyak pohonnya gitu kan. Mungkin kalau emang mereka mau buat pertambangan di daerah situ ya mungkin nanti di daerah lain itu mereka kayak nanam pohon. Iya, mau rehabilitasi lahan sama pengolahan limbah tambang. Ya kalau dari aku ya namanya solusinya itu bisa kan itu kan kayak termasuk ekosistem ya, ya kan ekosistem kan udara kan itu. Nah itu solusinya itu dengan cara reklamasi tambang. Reklamasi tambang itu seperti perusahaan pertambangan itu harus bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi tambang ini untuk memulihkan ekosistem yang terganggu itu tadi. Jadi kayak berkesinambungan sama kataku tadi ya. Misal mau sama mereka mau kayak buat tambang di sini ya. Jadi mereka tuh kayak di tempat lain mereka buat nanam pohon. Oke. Sepakat itu semua sepakat. Ya, sepakat. Sepakat, order. Ya, oke. Apa? Yang terakhir ini hubungan dengan teori matkul kita ya. Kan matkul kita human resource management ya. Itu kayaknya lebih terhubung ke masalah kayak yang itu tadi ya. Karyawan. Kekurangan SDM. Tapi kan ada juga tentang CSR. Di human resource management itu ada CSR. CSR itu kan tanggung jawab suatu perusahaan untuk menjaga lingkungan masyarakat. Tapi CSR bukan hanya perlindungan lingkungan, juga donasi dan lain-lain. Kalau ke CSR itu malah masuk ke yang masalahmu tadi, yang masalah misal ada pertambangan ya. Itu kan mereka bertanggung jawabnya, misal mereka mau buat pertambangan di tempat ini, mereka tuh harus kayak nanam rehabilitasi pohon itu di tempat lain. Kalau menurutku itu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan. Nah, tapi menyekolahkan karyawan itu juga termasuk CSR. Kan aku kan ngomong yang punyamu itu juga termasuk ke CSR. Ya berarti CSR ya yang berhubungan dengan teori kita CSR. Terus ya setahu kita CSR kan tentang karyawan dan tentang perlindungan lingkungan itu. CSR sendiri itu kan konsepnya perusahaan bertanggung jawab bukan cuma ke keuntungan finansialnya perusahaan kan, tapi juga ke sosialnya. Ya termasuk ya itu ke karyawan sama kayak misal pertambangan yang tadi aku bilang. Sudah cukup. Nah, oke, kesimpulannya pada kasus kali ini itu ada 4 permasalahan menurut kita. Yang pertama tentang kurangnya alat berat, terus regulasi hukum yang kurang jelas, SDM yang tidak mumpuni untuk menggunakan alat berat, dan penggunaan biodiesel B40. Solusinya itu yang pertama tentang permasalahan kurangnya alat berat, melakukan evaluasi ke lapangan itu ya, untuk melihat apa yang kurang-kurang itu. Terus yang kekurangan SDM itu kayak harus perusahaan itu harus melatih secara berkala sama menyediakan APD. Ya, kurangnya SDM itu solusinya kurangnya SDM yang mumpuni untuk melakukan alat berat itu solusinya perusahaan harus melakukan pelatihan ya sama menyediakan alat pelindung diri. Ya, terus dan juga yang menurut Dika tadi itu bermitra dengan universitas itu. Institusi Ya, institusi itu. Ya. Terus yang regulasi hukum itu pemerintah dan pelaku perusahaan itu harus memberikan regulasi yang jelas. Nah, terus yang 4
biodiesel apa mau Mengembangkan standar teknis dan panduan untuk perawatan alat berat yang menggunakan biodiesel. Ya, Sama pola berkolaborasi dengan perusahaan untuk menciptakan mesin merancang mesin yang kompatibel dengan bahan bakar bebas. Nah, itu untuk solusi dari biodiesel itu. Nah, terus hubungan hubungan permasalahan dengan teori kita yaitu berhubungan dengan CSR, apa Corporate Social Responsibility. Oke. Cukup sekian. Kesimpulan Tadi udah sudah ya bahas. kesimpulannya itu tadi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.